Halo semuanya, saya Ziswa Simanjuntak. Kali ini kita akan belajar mengenai gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau disingkat G30 SPKI. G30 SPKI tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga para teman-teman semua. G30 SPKI merupakan sebuah peristiwa berdarah pada dini hari 30 September 1965. Namun, siapa sebenarnya dalang dibalik peristiwa tersebut? Mari kita simak dalam video ini. Dari segi kronologi sejarah Indonesia, peristiwa ini telah berada pada persada sejarah negara sebagai black history dan sehingga kini masih menjadi misteri. Siapakah sebenarnya yang bersalah dan siapakah yang menjadi korban serta menjadi kambing hitam masih menjadi persoalan dan senantiasa diperdebatkan di media umum Indonesia. Polemik tentang perkara ini senantiasa timbul oleh orang awam, pengkritik sejarah, pengkritik sosial, para seniman dan aktivis masyarakat. Berbagai pihak seperti pihak pemerintah Republik Indonesia pada zaman Orde Baru, individu-individu yang terlibat secara langsung dalam peristiwa tersebut, anak-anak korban serta para penganalisis memberi kenyataan saling bertentangan. Dalam dekade-dekade awal kejadian, perbincangan tentang peristiwa tersebut lebih bersifat berpihak kepada negara. Sumber sejarah negara Indonesia pada zaman Orde Baru menyatakan bahwa korban penculikan telah dibawa ke lubang buaya untuk disiksa dan dibunuh. Anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI yang sedang meluap-luap kemarahannya telah memukul 6 jenderal serta seorang letnan, dan mayat mereka dicampakkan ke dalam lubang buaya. Para pegawai tentara tersebut dikatakan telah disiksa oleh anggota Gerwani. Gerwani merupakan organisasi wanita yang disinyalir terlibat dalam aksi G30 SPKI. Gerwani dianggap sebagai salah satu organisasi underbow Partai Komunis Indonesia dan memiliki citra buruk. Sebelum dibunuh, mereka dikelilingi para pemimpin Gerwani sambil menari dan menyanyikan lagu-lagu rakyat yang menjadi alat propaganda PKI pada masa itu, yaitu lagu Ganyang Kabir atau lagu Ganyang Tiga Setan Kota, ciptaan komposer aliran komunis Subroto K. Atmojo. Mereka menari sambil menikam tubuh bangsa. Perbuatan-perbuatan ini digambarkan dengan jelas dalam film-film yang mengisahkan G30 SPKI yang dikatakan sebagai versi pemerintah Indonesia pada masa itu. Kejadian mengerikan itu mulai tersebar, dan Soeharto menentang tindakan PKI melalui 2 akbar milik Tentara Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda. Pada siaran Berita Yuda, Soeharto mengatakan, "Jelaslah bagi kita," kata Soeharto, "betapa kejamnya yang telah dilakukan oleh mereka yang biadab yang dinamakan Gerakan 30 September." Semasa zaman Orde Baru, yaitu di zaman pemerintahan Soeharto, peristiwa ini menjadi alat propaganda pemerintah untuk menyingkirkan pengaruh PKI dalam masyarakat dan dijadikan dalam film maupun novel. Setelah memasuki zaman Kabinet Bersatu pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono setelah masa reformasi, timbul pula kabar angin bahwa pembunuhan 7 pegawai tinggi tentara itu didalangi oleh Soeharto sendiri untuk menjatuhkan Soekarno yang difitnah menyokong komunis. Namun, sejauh manakah kebenaran peristiwa ini terus menjadi misteri lubang buaya? Selanjutnya, muncul berbagai versi tentang peristiwa ini. Salah seorang saksi hidup peristiwa di lubang buaya ialah Adjun Komisaris Besar Polisi Sukitman. Sukitman merupakan seorang pegawai tentara Indonesia yang nyaris menjadi korban dalam tragedi tersebut ketika beliau sedang bertugas menjelang dini hari pada 1 Oktober 1965 di seksi VM Kebayoran Baru, Jakarta. Dilansir dari berita Tribun News yang memuatkan wawancara oleh Yahya dan Sabtono dengan Sukitman yang turut terseret dalam kejadian tersebut, sehingga dibawa ke lubang buaya di tempat para jenderal yang dikatakan sebagai disiksa dan dibunuh. Dalam buku menyingkap 2 hari tergelap,
di tahun 1965 dikatakan bahwa melihat peristiwa G30S dari perspektif lain yang ditulis dari James Luluhima. Berdasarkan pengakuan Sukitman di situ, Sukitman sedang berpatroli di dekat rumah Brigjen DI Panjaitan di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 53 Jakarta. Saat mendengar suara tembakan, ia segera mencari sumber tembakan tersebut karena mengira mungkin terjadi perampokan. Ternyata suara tembakan berasal dari rumah Brigjen DI Panjaitan. Saat ia sampai di sana, ternyata banyak tentara yang bergerombol. Sukitman kemudian dilucuti dan dalam keadaan tangan terikat dan mata tertutup, dia dilemparkan ke truk yang membawanya ke desa Lubang Buaya. Di Lubang Buaya, Sukitman diseret ke dalam tenda dan kemudian ditawan di depan sebuah rumah. Dalam wawancaranya dengan majalah Intisari edisi September 1992, Sukitman mengisahkan pengalamannya yang mengerikan di Lubang Buaya. Menurut Sukitman, dalam kesaksiannya saat diwawancarai oleh majalah Intisari, begitu hari terang, dari jarak sekitar 10 meter, Sukitman bisa melihat dengan jelas kelompok orang mengerumuni sebuah sumur sambil berteriak, "Ganyang kabir! Ganyang kabir!" Lalu Sukitman melihat ke dalam sumur itu dimasukkan tubuh manusia entah dari mana asalnya, yang langsung disusul oleh berondongan peluru begitu tubuh manusia itu dimasukkan ke dalam sumur. Sukitman juga sempat melihat seorang tawanan dalam keadaan masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya. Setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dibebaskan, di bawah todongan senjata, Sandra itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Tapi kelihatannya orang itu menolak dan memberontak. Kemudian orang itu diikat kembali, matanya ditutup kembali dan diseret dan langsung dilemparkan ke dalam sumur yang dikelilingi manusia haus darah itu. Saat menceritakan kembali apa yang Sukitman lihat di Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965 pagi hari itu, sepertinya orang dengan pangkat 2 bintang di pundaknya yang dilihat Sukitman dipaksa menandatangani sesuatu. Dan orang itu merupakan Majen Siswondo Parman, sebab Jenderal Parman ketika diculik dipaksa dari rumahnya sempat berpakaian dinas lengkap. Jenderal Parman diculik dalam keadaan hidup. Di Lubang Buaya, Jenderal S. Parman dihabisi bersama 2 jenderal lainnya yang juga berhasil diculik dalam keadaan hidup. 2 jenderal itu adalah Majen Suprapto dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Di waktu yang sama juga dibunuh Letnan 1 Pierre Tendean, ajuran Jenderal Nasution yang dibawa ke Lubang Buaya karena disangka Jenderal Nasution. Jenderal yang disasar kelompok gerakan 30 September. Setelah itu, menurut Sukitman, salah seorang anggota Cakrabirawa kemudian menghampiri dirinya yang masih disekap rasa takut luar biasa. Anggota Cakrabirawa itu mengatakan, "Kamu tidak usah takut. Kita sama-sama prajurit. Beli kaos singlet pun kita sudah tidak bisa." Sementara para jenderal yang menamakan diri Dewan Jenderal, jam dinding di rumahnya saja terbuat dari emas. Dan mereka membunuh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober. Kamu kan tahu, Cakrabirawa tugasnya adalah sebagai pengawal dan penjaga presiden. Begitu yang dikatakan anggota Cakrabirawa itu terhadap Sukitman. Waktu itulah Sukitman juga merasa agak tenang. Meskipun ia tetap diawasi, sekitar 1 jam kemudian melalui radio disiarkan siapa yang mendukung G30S itu akan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat untuk prajurit, sementara yang aktif akan memperoleh kenaikan pangkat 2 tingkat. Mendengar pengumuman itu, semua yang merasa terlibat bersalam-salaman. Semuanya tampak senang. Tragedi ini juga turut dikenang oleh anak-anak korban, antaranya ialah
Priyanto Nurhadi, yaitu anak Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono, yang turut berbagi cerita ketika rumah mereka diserbu oleh PKI untuk menculik dan membunuh ayahnya. Dalam wawancara dengan Samsuda Wildansyah, beliau berkata, "Saya melihat ayah saya pada waktu itu, kemudian pintu ditembak sampai hancur dan terbuka. Dan ayah saya merebut senjata dari gerombolan itu. Jadi gerombolan itu Cakrabirawa. Ketika dia rebut senjata itu, dia ditembak dari belakang, kemudian saya lari. Rumah kami hancur, atapnya, temboknya. Kami melihat sendiri ayah saya diseret. Diseretnya itu dia menarik kaki ayah saya sepanjang kamar sampai ke depan truk, dan ayah saya dilempar seperti melempar sekarung beras. Banyak selongsong peluru, bau mesiu yang sangat menyengat, darah berserakan, dan bisa bayangkan keadaan pada saat itu. Ayah kami dihina, diteror, direndahkan martabatnya, kemudian dibunuh secara kejam dan keji. Menurut beliau, peristiwa tersebut menjadi luka yang sangat dalam pada diri dan keluarganya. Luka itu lama sembuhnya dan berbekas terus. Tiap tahun film itu selalu diputar sampai tahun 98, lalu kemudian tidak ada. Sementara itu, Nani Nurrahman Sutopo, yaitu anak Jenderal Sutojo Siswomiharjo, yang turut menjadi korban di Lubang Buaya, mencatatkan kenangan luka kehilangan ayahnya seperti berikut. Masa yang lalu bisa saya torehkan sebagai perlawanan antara yang kalah dan yang menang, antara salah dan benar. Ini adalah penilaian sejarah yang tentu banyak ditulis oleh mereka yang menang. Sering dilupakan bahkan tidak ditulis adalah bagaimana sejarah itu menimbulkan tragedi dan korban. Siapakah yang menjadi korban? Kita semua tanpa kecuali. Ini adalah penilaian moral, karena berarti kita harus membangun kembali manusia dari puing-puing keruntuhan manusia itu sendiri. Nah, sementara itu persoalan-persoalan mengenai kebenaran peristiwa ini muncul silih berganti di tahun-tahun berikutnya. Jakarta, salah sebuah surat kabar yang dikatakan tidak bersifat atau mengemukakan pandangan dan laporan setiap kali berbicara tentang G30 SPKI atau tentang pahlawan revolusi. Kata Lubang Buaya tak akan lepas dari perbincangan tersebut. Lubang Buaya menjadi kata yang paling sering disebut pada 4 Oktober 1965. Ketika dilakukan penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya, Mejen Soeharto, Panglima Kostrad, menyampaikan pidato yang disiarkan luas, yang menyatakan bahwa para jenderal telah dianiaya sangat kejam dan biadab sebelum ditembak. Dikatakan olehnya bahwa hal itu terbukti dan bilur-bilur luka di seluruh tubuh pada korban. Di samping itu, Soeharto juga menuduh Lubang Buaya berada di kawasan PAU Halim Perdana Kusuma, tempat latihan sukarelawan pemuda rakyat dan Gerwani. Perlu disebutkan bahwa Lubang Buaya terletak di wilayah milik Kodam Jaya. Memang saat itu, sebagaimana kita baca dari banyak sumber media dan buku, bahwa telah terjadi kampanye hitam sehingga menimbulkan perdebatan yang sengit dan kontroversi yang tidak berkesudahan. Apa tujuan kampanye hitam tersebut? Hal ini sebagaimana para pengkritik sosial dimaksudkan untuk mematangkan sesuatu, membangkitkan emosi rakyat umumnya dan kaum agama khususnya menuju ke pembantaian massal para anggota PKI, dan yang dituduh PKI sesuai dengan doktrin membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Dengan gencarnya kampanye hitam itu, maka telah berkembang biak dengan peristiwa di daerah dengan kreativitas dan imajinasi para penguasa setempat. Selama kurun waktu 1965 sampai 1966, jika di pekarangan rumah seseorang ada lubang, misalnya untuk dipersiapkan menanam sesuatu atau sumur tua tak terpakai, apalagi jika si pemilik dicurigai sebagai orang PKI,
maka serta-merta ia dapat dituduh telah mempersiapkan lubang buaya untuk mengubur para musuh atau lawan politik. Dongeng tersebut pun hidup agak lama. Intinya, segala macam dongeng fitnah busuk berupa temuan lubang buaya yang dipersiapkan PKI dan konco-konconya yang berwatak sangat keji untuk mengubur lawan-lawan politiknya ini bertaburan banyak di cerita berita koran pada periode tersebut. Sementara itu, Sukmawati, yaitu anak Presiden Soekarno, mengatakan bahwa bapaknya jelas sedih dan terganggu dengan peristiwa ini. Dalam satu temu bual selanjutnya, beliau berkata pada tahun 1967, mereka sekeluarga harus keluar dari istana presiden apabila MPRS mengeluarkan ketetapan nomor 23 MPRS tahun 1967 yang isinya pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno atas segala kekuasaan pemerintah negara dan mengangkat Soeharto sebagai presiden. Soekarno kemudian ditahan di Wisma Yaso menderita dengan penyakit diabetes tanpa mendapat pelayanan yang sewajarnya sebagai bapak kemerdekaan dan meninggal dalam kesedihan. Dalam konteks kehidupan dan kekuasaan Presiden Soekarno, peristiwa ini secara langsung telah menamatkan kuasa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan digantikan oleh pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Peristiwa ini juga membuktikan kebenaran kata-kata Soekarno yang mengakui bahwa pembawaan politik yang diamalkan menyebabkan beliau hidup dalam mara bahaya. Jadi, jelas sekali bahwa sejarah peristiwa G30 SPKI dan korban Lubuk Buaya tidak terhenti berikutan. Dengan kemunculan pentadbiran baru di Indonesia selepas tahun 1965, walaupun beberapa dekade, peristiwa tersebut lebih berupa propaganda negara dalam membasmi paham komunis di Indonesia. Namun selepas kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998, perbincangan, perdebatan, dan tulisan-tulisan mengenai pro dan kontra, benar dan salah tentang peristiwa ini kembali diperkatakan secara umum oleh berbagai pihak di Indonesia. Inilah yang menjadi inti dalam video ini, yaitu untuk memaparkan isu-isu pengadilan sejarah terhadap kedua peristiwa oleh tiga pihak yang terlibat, yaitu pemerintahan, keluarga korban, dan penganalisis serta pemerhati sosial dan politik di Indonesia dan luar negara. Salah seorang dari mereka ialah orang yang bernama Scott, yang mendakwa terdapat penglibatan agensi luar dalam pengusaha penggulingan Presiden Soekarno. Jika benar andai-andaian yang bersimpang siur itu, maka tepat bahwa usaha-usaha untuk membetulkan sejarah negara merupakan upaya menciptakan beragam narasi tentang tragedi 1965 dan dengan harapan dapat bermuara kepada rekonsiliasi. Percayalah bahwa meluruskan sejarah itu tidak merusak akidah,